Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dian Istasari. Kemarin adalah tanggal 1 Desember yang merupakan Hari AIDS sedunia. Di sekitar kita mungkin banyak yang masih salah paham, salah persepsi tentang HIV AIDS sehingga banyak yang takut kemudian sulit untuk bersosialisasi dengan ODHA atau orang dengan HIV AIDS. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang butuh dukungan kita. Karena itu, supaya lebih jelas, ayo kita belajar sama-sama. Ayo, teman-teman sudah tahu belum apa bedanya HIV dan AIDS? HIV itu adalah human, manusia. Kemudian I itu imunodefisiensi, jadi ada pengurangan sistem kekebalan tubuh, dan V-nya virus. Jadi virus yang menyerang manusia dan menurunkan sistem kekebalan tubuh. Jadi HIV itu virusnya ya. Kemudian AIDS itu A-nya acquired, artinya diperoleh. Jadi ini tidak diwariskan, tetapi diperoleh dari proses penularan. Kemudian A-nya AIDS, I-nya imuno, dan D-nya defisiensi, jadi pengurangan atau penurunan sistem kekebalan tubuh. Dan S-nya itu sindrom, artinya kumpulan gejala. Kumpulan gejala akibat penurunan sistem kekebalan tubuh yang diperoleh dari virus HIV tadi. Jadi kalau HIV itu virusnya, sedangkan AIDS-nya itu adalah kondisi kritis atau parah yang dialami oleh orang yang terinfeksi penderita HIV. Cara kerjanya seperti apa? HIV ini masuk ke dalam tubuh manusia, itu kemudian mencari sel darah putih, karena sel darah putih inilah yang merupakan sistem pertahanan tubuh kita kalau ada kuman atau penyakit yang masuk dari luar, langsung dihadang oleh sel darah putih. Nah, kalau HIV ini dia langsung berkenalan nih dengan sel darah putih, terutama limfosit CD4-nya, dia mengambil alih, kemudian berkembang biak atau menggandakan diri di dalamnya, sehingga semua sel darah putih atau CD4 ini nanti akan rusak. Jadi ketika ada kuman masuk atau ada penyakit masuk, itu tidak ada lagi pertahanan tubuh dalam diri kita. Terutama kalau misalnya CD4 kita sudah kurang dari 200, yaitu tadi mulailah timbul gejala. Kemudian apakah begitu kita terinfeksi HIV ini kita langsung sakit gitu? Ternyata tidak, teman-teman. Jadi kita butuh waktu sekitar 2 tahun, bahkan misalnya pertama kali kita terinfeksi sekarang ya, itu baru 2 tahun sampai dengan 7 sampai 10 tahun berikutnya baru timbul gejala. Jadi kita seperti orang sehat, tapi kita bisa menularkan ke orang lain lagi. Itulah bahayanya HIV AIDS. Nah, setelah semua CD4 kita itu kurang dari 200, itu akan timbul gejala, misalnya berat badan turun secara terus-menerus, kemudian batuk, kemudian demam, diare yang parah. Dan itu tergantung sih. Kalau untuk gejala-gejalanya itu sebenarnya tergantung dari bakteri atau kuman atau virus apa yang menyerang kita setelah kita terinfeksi HIV. Jadi ada yang namanya infeksi oportunis. Bahkan orang-orang yang meninggal itu bukan karena HIV AIDS-nya, tetapi karena infeksi oportunis ini. Jadi misalnya TBC, kalau untuk orang biasa kan itu bisa diobati dan kalau minum obat secara terus-menerus akan sembuh. Tapi kalau untuk HIV AIDS ini perlu perlakuan yang khusus lagi. Kalau misalnya kita tidak minum ARV mungkin jadi bisa lebih parah lagi dibandingkan dengan orang yang tidak menderita HIV. Begitu juga dengan sarkoma kaposi yang misalnya timbul jamur di sekitar mulut kita, kemudian di sekitar organ-organ paru kita. Kemudian juga ada meningitis streptococcus yang bisa menyerang sistem otak kita dan lain-lain. Itu tergantung dari jenis bakteri atau kuman yang menyerang tubuh kita setelah terinfeksi HIV. Dengan resiko penularan yang besar, kemudian dengan akibat yang seberbahaya ini, apakah kita harus menjauhi orang dengan HIV/AIDS? Tentu tidak, karena kita bisa tertular HIV/AIDS itu dengan 3 cairan, hanya melalui 3 cairan. Yang pertama darah dengan transfusi darah, dengan berganti-gantian obat suntik misalnya pada pengguna narkoba, kemudian bisa melalui pisau cukur juga, kemudian bisa melalui alat untuk
membuat tato dan lain-lain yang menyebabkan kita ada pertukaran darah antara kita dengan orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Kemudian yang kedua melalui cairan kelamin, yaitu hubungan seksual. Jadi kita disarankan untuk tidak berganti-ganti pasangan dan hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan sah kita. Yang ketiga, melalui air susu ibu dari ibu dengan penderita HIV positif, kemudian menularkan ke anaknya melalui air susu ibu atau bisa juga melalui proses persalinan. Tetapi ini pun berdasarkan beberapa penelitian itu masih berbeda-beda ya, jadi tergantung dari kondisi ibunya. Maksudnya derajat penularan dari ibu ke anaknya itu berbeda-beda, tergantung apakah ibunya menderita gejala atau tidak, atau dengan stadium berapa, seperti itu. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman punya resiko terkena HIV/AIDS, misalnya dari pasangan kita pernah terkena HIV/AIDS atau pasangan kita pernah melakukan hubungan seks bebas atau kita juga pernah melakukan hubungan seks bebas di masa lalu, kemudian pernah menggunakan narkoba, pernah membuat tato, kemudian pernah melakukan transfusi darah di tempat yang tidak aman misalnya, itu teman-teman saya sarankan untuk datang ke paskes, fasilitas kesehatan misalnya puskesmas atau rumah sakit untuk memeriksakan diri, karena meskipun obat HIV/AIDS itu belum ditemukan, tetapi bisa diperlambat prosesnya dengan obat yang namanya antiretroviral virus. Jadi dengan antiretroviral virus ini akan memperlambat kerja virus sehingga kita bisa hidup normal seperti orang dengan tanpa HIV/AIDS. Seperti itu ya teman-teman. Tetapi disarankan ketika kita memang benar-benar merasa bahwa diri kita beresiko untuk segera memeriksakan diri sehingga kita bisa diobati secara dini. Jangan menunggu teman-teman bergejala, jangan menunggu parah baru teman-teman datang ke medis. Karena semakin dini kita mengobati, maka kesempatan teman-teman untuk hidup secara normal akan lebih besar lagi. Jangan takut, insya Allah banyak orang-orang yang akan mendukung teman-teman untuk sembuh. Karena tidak semua HIV/AIDS itu berhubungan dengan hal-hal yang negatif. Belum tentu kita yang melakukan seks bebas, belum tentu kita yang yang melakukan atau yang kecanduan narkoba dengan suntik yang menderita HIV/AIDS. Bisa jadi yang menderita HIV/AIDS ini juga korban dari pasangannya, korban misalnya dari pemerkosaan oleh orang-orang yang menderita HIV/AIDS, bisa jadi. Karena itu kita tidak boleh menjudge ODHA, orang dengan HIV/AIDS, bahkan kita harus mendukung mereka untuk berobat secara dini sehingga mereka bisa hidup secara normal. Oke teman-teman, itu saja cerita tentang HIV. Mungkin ini sudah terlalu panjang lebar dan mungkin membuat teman-teman jenuh ya. Tapi saya harap ini mengubah persepsi atau cara pandang kita terhadap HIV/AIDS. Dan untuk lebih manusiawi terhadap orang dengan penderita HIV/AIDS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.